Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusis salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, wabil khusus kenikmatan hidayah dan kenikmatan kesehatan, sehingga kita masih mau dan mampu melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, marilah kita selalu juga meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan melaksanakan segala kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentu kita selaku umat Islam ingin meningkatkan ketakwaan kita secara semaksimal agar kita bisa mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan yang disebut dengan ibadah haji. Saat ini berbondong-bondong umat Islam termasuk dari Indonesia melaksanakan ibadah haji yang dimulai awal bulan ini, dan tentunya ini satu kenikmatan bagi mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji, apalagi tahun ini katanya adalah haji akbar. Tentu ini satu kenikmatan yang luar biasa. Umat Islam dengan mendapatkan kewajiban ibadah haji ini tentu satu kenikmatan, satu anugerah yang luar biasa. Bisa dibayangkan kalau umat Islam tidak mendapatkan kewajiban ini. Tentu kewajiban ini bagi yang mampu, baik secara fisik maupun secara finansial. Namun demikian, ini adalah kewajiban yang akan membawa kita selaku umat Islam untuk go global atau go internasional. Bisa dibayangkan ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita bertemu dengan berbagai macam bangsa yang beraneka ragam bahasa, ras, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Itu satu keindahan yang luar biasa kalau kita bisa mendapatkan anugerah itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan itu. Tentu bagi yang belum mendaftar, mudah-mudahan bisa segera mendaftar. Yang sudah mendaftar tapi harus santri, tentu kita selalu berdoa
Semoga dipanjangkan umur kita dan bisa melaksanakan dan mendapatkan kesempatan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan mulia dalam kalender Islam. Karena bulan mulia itulah tentu kita harus menyikapinya dengan satu sikap yang benar, sehingga kita bisa memuliakan bulan mulia itu sendiri. Islam selalu memberikan kewajiban sesuai dengan kemampuan kita selaku umat Islam. Islam selalu memberikan kesempatan kepada kita selaku umat Islam ketika harus melaksanakan satu kewajiban dengan berbagai persiapan, sehingga kita tidak merasa berat dalam melaksanakannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Itulah apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika umat Islam mau melaksanakan ibadah haji yang waktunya ditentukan, yaitu insya Allah dimulai bulan Dzulqa'dah dan tentu intinya pada bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan ini, karena bulan ini adalah bulan mulia, tentu terutama bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji, diusahakan menyikapi bulan ini dengan baik. Kenapa? Karena semakin baik dalam menjaga perilaku, baik itu dalam bicara maupun dalam tindakan, tentu akan membantu yang bersangkutan menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji ketika mereka berada di tanah suci. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan dalam firman maupun hadis Rasulullah, di antaranya adalah faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj al-ayah. Barang siapa yang sudah mendapatkan panggilan dan berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata kotor, janganlah berbuat kefasikan, dan janganlah berbantah-bantahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini satu sinyalemen bagi kita selaku umat Islam, baik bagi yang akan melaksanakan ibadah haji maupun yang belum, bahwasanya bulan mulia ini adalah bulan yang memberikan kesempatan kepada kita agar semakin memperbaiki perilaku kita, agar semakin menjaga ucapan-ucapan kita, tindakan-tindakan kita, sehingga kata-kata yang berbau rafas, kata-kata perilaku yang berbau fusuk maupun bersifat jidal tidak terimplementasi ketika melaksanakan ibadah haji. Karena bagaimanapun, apapun yang akan kita laksanakan berbasis pada apa yang telah kita siapkan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwasanya bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji, mereka diharapkan bisa mempersiapkan diri secara fisik. Ibadah haji adalah ibadah fisik. Semua kewajiban, semua ibadah dilakukan secara fisik. Sa'i, tawaf, mabit, wukuf dan lain sebagainya, itu semua dilakukan secara fisik. Tanpa fisik yang baik tentu berbeda ceritanya. Dengan fisik yang baik diharapkan bisa menyempurnakan ibadah hajinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sinyalemen melalui Aisyah. Ma'tamara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila fi Dzulqa'dah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan ini. Betapa indahnya persiapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum melaksanakan atau pelaksanaan ibadah haji, beliau melakukan exercise, latihan fisik yang tentu bisa memberikan dampak ketika melaksanakan ibadah haji pada saatnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya semua kegiatan ibadah haji bersifat fisik. Oleh karena itu perlu mempersiapkan fisik secara baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu dengan fisik yang sehat, dengan fisik yang baik akan menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Oleh karena itu Kementerian Agama memberikan satu syarat yang lain sebagai tambahan dari syarat-syarat yang lainnya, yaitu istita'ah. Walaupun di sana kata istita'ah beraneka ragam interpretasinya, namun demikian berdasarkan medis tentu istita'ah yang diberikan adalah istita'ah yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Kita mengenal istita'ah dalam arti membutuhkan pendamping, baik itu secara fisik artinya manusia, atau pendamping yang lainnya bisa berupa obat-obatan. Oleh karena itu tentu itu menjadi satu pertanda bahwasanya kita harus mempersiapkan sebelum melakukan ibadah-ibadah besar termasuk ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hal lain yang juga penting dalam bulan ini, bahwasanya bulan depan tentu kita akan melaksanakan satu ibadah, yaitu ibadah penyembelihan hewan kurban. Bagi yang mampu tentu tidak menjadi masalah karena memiliki harta benda atau finansial atau keuangan. Tapi bagi yang tidak mampu, saatnya lah bulan ini untuk mempersiapkan diri dengan cara apapun sehingga bisa melaksanakan kewajiban itu dengan sempurna. Karena dalam satu hadis disebutkan, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyun min amalin yauman nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, memberikan ketegasan, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan atau hari Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Betapa pentingnya sehingga ada hadis ini. Betapa pentingnya melaksanakan ibadah kurban ini. Oleh karena itu tentu ini satu kesempatan pada kita untuk kita agar kita bisa melaksanakannya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini dan juga yang di luar sana selaku umat Islam bisa melaksanakan ibadah yang ketiga ini di bulan depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita dikasih kesempatan agar bisa baik itu menjalankan ibadah haji maupun ibadah-ibadah penyembelihan hewan kurban atau yang lainnya. Itulah yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.